Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam unggul, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar anatomi. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Fiona Fitriani dengan nomor NIM 0842310013 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Ngudi Waluyo. Yang pertama, apa itu ilmu anatomi? Ilmu anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Nah, ilmu ini berguna untuk sarana komunikasi antara tenaga kesehatan dengan dokter mengenai struktur tubuh manusia. Nah, kita lihat di gambar ini adalah gambar dari posisi anatomi. Nah, jadi posisi anatomi itu menghadap ke depan seperti ini. Kemudian kita lanjut mengenai istilah-istilah dalam posisi anatomi. Yang pertama adalah bidang mid-sagittal. Nah, apa itu bidang mid-sagittal? Bidang mid-sagittal adalah bidang vertikal yang melalui pertengahan tubuh. Nah, bidang mid-sagittal ini membagi tubuh menjadi kanan dan kiri. Untuk yang kanan, kita kenal dengan istilah dextra. Dan untuk yang kiri, kita kenal dengan istilah sinistra. Kemudian yang kedua itu adalah bidang paramedian. Nah, bidang paramedian ini adalah bidang vertikal yang terletak di samping dan sejajar dengan bidang mid-sagittal. Dalam bidang paramedian ini terdapat medial dan juga lateral. Apa sih itu medial dan lateral? Medial adalah posisi dari struktur tubuh yang lebih dekat dengan bidang mid-sagittal. Sedangkan lateral adalah posisi struktur tubuh yang lebih jauh dari bidang mid-sagittal. Nah, kita lihat seperti pada gambar di samping. Bidang mid-sagittal itu membagi tubuh menjadi kanan dan juga kiri. Sedangkan bidang paramedian itu terletak di samping bidang mid-sagittal. Contoh dari medial dan lateral ini misalkan adalah dada. Nah, organ dada itu lebih medial ke bidang mid-sagittal daripada lengan. Nah, seperti itu. Begitu juga sebaliknya, organ lengan itu lebih lateral ke bidang mid-sagittal daripada organ dada. Oke, kita lanjut dengan bidang yang ketiga atau disebut dengan bidang koronal. Bidang apa sih itu bidang koronal? Bidang koronal adalah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal. Nah, bidang koronal ini membagi tubuh menjadi bagian depan dan juga bagian belakang. Nah, di dalam bidang koronal ini ada istilah anterior dan posterior. Untuk anterior adalah bidang yang berada di depan, sedangkan untuk posterior adalah struktur tubuh yang berada di belakang. Kemudian yang keempat adalah bidang horizontal atau transversal. Apa sih itu bidang horizontal atau transversal? Nah, bidang itu adalah bidang yang tegak lurus terhadap bidang mid-sagittal, koronal, dan juga paramedian. Dalam bidang horizontal atau transversal ini ada istilah superior dan inferior. Nah, bidang transversal itu membagi tubuh menjadi atas dan juga bawah. Untuk superior adalah struktur tubuh yang berada di atas, sedangkan untuk inferior adalah struktur yang berada di bawah. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, nah, superior itu berada di bagian atas, kemudian inferior itu ada di bagian bawah, seperti kaki, kemudian anterior itu berada di bagian depan, terus yang posterior itu berada di bagian belakang. Kemudian kita lanjut ke istilah-istilah posisi lainnya yang terkhusus. Misalkan ada tangan. Nah, tangan itu ada palmar dan juga dorsal. Untuk palmar adalah bagian posisi tangan yang depan, telapak tangan. Sedangkan untuk yang dorsal adalah posisi tangan bagian belakang. Kemudian yang kedua ada jarak relatif terhadap pangkal ekstremitas. Nah, ini ada proksimal dan juga distal. Proksimal adalah struktur tubuh yang mendekati pangkal ekstremitas. Sedangkan untuk yang distal adalah struktur tubuh yang menjauhinya.
Untuk yang terhadap permukaan tubuh itu ada superficial dan juga profunda. Untuk superficial itu yang mendekati, sedangkan untuk profunda itu yang jauh. Kemudian ada terhadap pusat organ atau rongga tubuh. Itu ada interna dan juga eksterna. Untuk interna itu yang berada di dalam, sedangkan eksterna itu yang berada di luar. Kemudian ada ipsilateral dan juga kontralateral. Nah, apa sih itu ipsilateral dan juga kontralateral? Ipsilateral adalah bagian tubuh yang terletak pada posisi yang sama. Misalkan tangan sebelah kanan dan juga kaki sebelah kanan. Sedangkan yang kontralateral adalah struktur tubuh pada posisi yang berbeda, misalkan tangan sebelah kanan dan juga kaki sebelah kiri. Kita lanjut pada istilah gerakan. Nah, di istilah gerakan ada apa aja sih? Yang pertama ada fleksi. Apa sih itu fleksi? Gerakan menekuk yang terjadi pada bidang sagital. Misalnya pada sendi siku dan sendi lutut. Yang kedua itu ada eksistensi. Apa sih itu eksistensi? Eksistensi adalah gerakan meluruskan sendi. Yang ketiga ada abduksi, gerakan yang menjauhi sumbu tengah tubuh. Yang keempat ada aduksi. Aduksi adalah gerakan yang mendekati sumbu tengah tubuh. Yang kelima ada sirkumdasi. Nah, kita lihat contoh gerakan yang ada pada gambar. Ya, kita lihat pada gambar A. Ini ada gambar flexion dan juga extension. Untuk yang flexion, bagian tangan itu seperti ini. Dan juga seperti ini. Sedangkan untuk flexion, bagian kaki itu seperti ini. Dan juga seperti ini. Untuk yang extension, itu dari jauh mendekat. Dari kaki, dari belakang mendekat. Dari flexion ke extension. Kemudian kita lihat pada gambar B. Untuk yang abduction atau menjauhi itu seperti ini. Untuk bagian tangan. Untuk bagian kaki seperti ini. Sedangkan untuk aduksi atau abduction itu mendekati. Dari seperti ini. Mendekati sumbu tengah. Dari kaki seperti ini. Mendekati sumbu tengah. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu circumdation itu adalah gabungan dari gambar A dan juga B. Memutar seperti ini. Lanjut pada istilah gerakan berikutnya. Yang keenam itu adalah rotasi. Apa sih itu rotasi? Rotasi adalah gerakan sebagian tubuh di sumbu panjangnya, ada medial dan juga lateral. Kemudian yang ketujuh adalah pronasi lengan bawah. Adalah gerakan rotasi medial lengan bawah sedemikian rupa sehingga telapak tangan menghadap ke posterior. Untuk yang ke-8 adalah supinasi lengan bawah. Supinasi adalah gerakan rotasi lateral dari posisi pronasi sehingga telapak tangan menghadap ke anterior atau ke depan. Yang ke-9 ada inversi. Inversi adalah gerakan kaki sehingga telapak kaki menghadap ke arah dalam atau medial. Sedangkan eversi yang terakhir itu adalah gerakan kaki sehingga telapak kaki menghadap ke lateral atau keluar. Nah, untuk yang supinasi dan pronasi seperti yang terlihat pada gambar A, untuk yang pronasi itu menghadap ke belakang, seperti ini. Seperti ini. Sedangkan untuk yang supinasi itu menghadap ke depan. Seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke yang B atau dari rotasi. Apa sih bedanya rotasi dan juga sirkumdasi? Kalau sirkumdasi itu ke segala arah, sedangkan kalau rotasi itu berada pada titik sumbunya hanya bergerak sedikit saja. Seperti ini contohnya. Ini adalah rotasi ke dalam, seperti ini. Sedangkan seperti ini adalah rotasi keluar atau lateral. Kemudian kita lanjut pada gambar yang ketiga, itu adalah inversi dan juga eversi.
Untuk yang inversi seperti gambar C itu. Untuk yang aversi itu. Nah, kunci untuk cepat menghafal bagaimana membedakan pronasi dan juga supinasi tangan adalah dengan kata Prof minta sesuap nasi. Nah, untuk pronasi, Prof seperti ini, minta sesuap nasi, supinasi. Nah, jadi mudah kan menghafalnya? Nah, itu adalah dari dasar-dasar anatomi, mulai dari istilah, dari posisi, dan juga istilah dari gerakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.